Aku akan nikahi kamu menjadi suamiku. Nanti ku beri keluargamu uang bulanan 100 juta, ucap majikanku, janda usia 60 tahun yang kaya raya. Saat malam pertama aku kaget karena dia membuka semuanya tanpa ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sore itu, rumah Madam Salma terasa berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi. Langkahku menyusuri koridor marmer memantul seperti gema yang tak ingin ku dengar. Sejak pagi, Madam tak banyak bicara. Para pekerja lain pun terlihat menjaga jarak. Seperti ada sesuatu yang mereka tahu, tapi aku tidak. Aku dipanggil Madam. Kataku pada Nadia yang sedang menata vas bunga. Ia hanya mengangguk pelan. Entah kenapa, tatapannya seperti memberi peringatan. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Aroma parfum oud mahal menyelimuti ruangan, berpadu dengan kilau lampu kristal yang memantul di karpet persia tebal. Di tengah ruangan, Madam Salma duduk dengan anggun di kursi rodanya. Abaya hitamnya tampak kontras dengan rambut peraknya. Aku ingin menikahimu, katanya tanpa basa-basi. Aku berhenti. Tidak bergerak. Tidak bicara. Kalimat itu menghantamku keras. Tapi wajahku tetap datar. Butuh beberapa detik untuk memastikan aku tidak salah dengar. Madam, suaraku rendah. Tenang, saya hanya pekerja. Dan aku memilihmu bukan karena status, balasnya cepat. Ia mengambil sebuah map coklat dari meja kaca dan mendorongnya ke arahku. Aku tidak langsung membuka. Tanganku tetap di samping tubuh, menahan diri. Aku tidak ingin tampak serakah atau syok. Buka, katanya lembut. Aku membuka map itu perlahan. Isinya, kontrak nafkah 100 juta rupiah per bulan untuk keluarga di Indonesia. Tidak kutunjukkan kekagetan. Tidak ada desahan atau sorot mata berbinar. Wajahku tetap sama, serius, terkontrol. Tapi pikiranku berputar cepat. Uang sebesar itu bisa menghidupkan ibuku, mengembalikan adikku ke sekolah, menyelamatkan rumah dari penyitaan. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan, ujar Madam, suaranya menurun. Dan aku ingin membantumu, dengan cara yang juga menjaga kehormatanku. Aku menutup map itu, menahannya di tangan. Ini bukan keputusan kecil, Madam. Tentu saja bukan. Matanya mengunci mataku. Karena itu, ambillah waktu. Aku menggeleng halus. Waktu adalah kemewahan yang tidak pernah kumiliki. Hidupku tidak memberiku ruang untuk menunda keputusan penting. Tapi aku tidak menunjukkan panik. Tidak ada wajah murung. Tidak ada ketakutan. Hanya diam panjang yang penuh pertimbangan. Terima kasih, kataku singkat. Aku membungkuk sopan lalu melangkah keluar dari ruangan. Kamar kecilku di lantai 2 gelap ketika aku masuk. Aku duduk di tepi ranjang, map itu masih di tanganku. Tidak kupeluk, tidak kuusap, hanya kupandang dalam-dalam. Pikiranku bekerja seperti mesin. Ibu di rumah, semakin lemah. Obatnya mahal. Adikku, terpaksa berhenti sekolah. Rumah, surat penyitaan sudah 2 kali datang. Aku menunduk, tapi bukan karena sedih. Lebih sebagai refleks saat menimbang sesuatu yang sangat besar. Ini bukan soal cinta. Ini kesepakatan hidup. Dan aku tahu dunia tidak selalu memberi pilihan yang nyaman. Kadang, lelaki harus memilih jalan yang paling masuk akal. Meski itu berarti mengorbankan kebebasannya sendiri. Aku menutup map itu dengan mantap. Tanpa drama. Tanpa keluhan. Aku sudah tahu jawaban yang sebenarnya. Aku hanya perlu keberanian untuk mengucapkannya. Satu hal yang kupastikan malam itu. Aku tidak boleh goyah. Karena keluargaku bergantung padaku. Dan seorang pria, berdiri untuk keluarganya. Apapun harga yang harus dibayar. Hari itu berlangsung terlalu cepat. Begitu cepat hingga aku tak sempat menyadari bahwa hidupku benar-benar berubah dalam hitungan jam.
Tidak ada undangan. Tidak ada musik. Tidak ada saksi keluarga. Semuanya berlangsung sunyi, tertutup, dan nyaris tanpa jejak. Para pegawai rumah berkeliaran seperti biasa. Seakan ini hanya hari kerja biasa. Tidak seorang pun yang bertanya, tidak ada yang memberi ucapan, dan aku tidak meminta ada yang melakukannya. Pernikahan ini bukan sesuatu yang ingin kusorotkan. Di ruang tengah rumah besar itu, sebuah meja kecil sudah ditata. Seorang ustadz lokal hadir, datang diam-diam, pergi diam-diam. Di sampingnya, seorang saksi dari pihak madam dan satu saksi lain dari staf rumah. Aku duduk di hadapan ustadz, sementara Madam Salma di seberangku, diposisikan agar lebih dekat dengan proses akad. Abaya hitamnya tampak sederhana hari itu, tidak seperti biasanya. Ia tampak tenang, hampir terlalu tenang. Ketika ustadz mulai berbicara, aku hanya menatap lengan tanganku sendiri. Tidak gugup, tidak goyah, tapi juga tidak merasa hanya sekadar mengikuti acara. Rasanya seperti berdiri di tepi keputusan besar yang sudah tak mungkin dihindari. Saat ijab kabul tiba, aku mengucapkan kalimat itu dengan suara stabil dan tegas. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan. Suaraku tidak bergetar, tidak ada ragu. Tapi dalam diam, aku merasakan sesuatu mengeras di dadaku. Bukan penyesalan, bukan keraguan-raguan. Lebih seperti memahami bahwa garis hidupku telah bergeser tanpa bisa ditarik kembali. Ustadz mengangguk. Saksi-saksi menandatangani dokumen. Lalu, semuanya selesai. Hanya beberapa menit, dan statusku berubah dari seorang pekerja biasa menjadi suami dari janda kaya yang usianya hampir 3 kali lipat dariku. Madam Salma menatapku lama setelah semua proses selesai. Tatapannya bukan tatapan seorang wanita yang baru menikahi suaminya. Ini lebih seperti tatapan seseorang yang sedang menilai keberanian orang lain. Semoga kau tak menyesal, katanya pelan. Aku tidak menjawab cepat. Kuhadapi tatapannya dengan tenang, menjaga agar wajahku tidak memperlihatkan apapun yang bisa disalahartikan. Aku sudah memutuskan, jawabku singkat. Itu saja. Ia tersenyum samar. Bukan senyum kemenangan, tapi lebih seperti senyum lega karena sesuatu yang sudah lama dipikirkannya akhirnya terjadi. Setelah akad, para pembantu kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada perubahan atmosfer di rumah itu. Tidak ada yang memanggilku, Tuan, atau hal-hal aneh seperti itu. Semua tetap seperti sebelumnya. Seakan pernikahan yang baru saja terjadi hanyalah formalitas yang tidak menyentuh bagian lain dari rumah besar itu. Madam memintaku duduk bersamanya di halaman dalam rumah, area yang dipenuhi tanaman hijau dan kolam kecil dengan air mancur lembut. Kau terlihat tenang, katanya sambil memutar cangkir tehnya. Aku terbiasa menghadapi keputusan besar tanpa banyak bicara, jawabku jujur. Ia mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu tentangku. Kudengar kau sudah mengirim sebagian uang pertama ke keluargamu, katanya lagi. Aku mengangguk. Ya, mereka membutuhkannya. Bagus. Aku ingin keluarga seorang pria hidup nyaman, itu penting. Ada sesuatu dalam suaranya, nada yang berwibawa tapi juga melindungi. Aku tidak berusaha menebak maksudnya. Bagiku, ini bukan hubungan romantis. Ini kesepakatan, dan ia menjaga kesepakatannya. Saat hari mulai gelap, aku kembali ke kamarku. Tapi sebelum aku sempat masuk ke dalam, seorang asisten senior menghampiriku. Madam bilang mulai malam ini, kamarmu pindah ke kamar depan, dekat kamarnya. Nada suaranya datar, tidak menggoda, tidak menyindir. Hanya memberi informasi. Aku mengangguk dan memindahkan barang-barangku. Kamar baruku jauh lebih luas. Terlalu luas untuk seseorang yang terbiasa hidup sederhana sepertiku. Tempat tidurnya besar, ada lemari kayu pekat, dan jendela yang langsung menghadap halaman. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ruangan asing itu. Ini bukan kamar pekerja. Ini kamar seorang suami. Meski aku belum benar-benar merasakannya sebagai itu. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mulai malam itu, segala hal dalam hidupku tidak lagi sama. Aku tidak menikah karena cinta.
Tidak karena memilih, tapi karena hidup memaksaku jadi lelaki yang harus menanggung beban keluarga. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menerima risiko yang datang bersamanya. Dan ini baru permulaan. Malam itu tiba lebih cepat daripada kesiapan pikiranku. Hari sudah larut ketika seorang pelayan mengetuk pintu dan berkata singkat, "Madam menunggumu." Tidak ada penekanan. Tidak ada nada yang menyiratkan apa-apa. Tapi aku tahu apa arti kalimat itu. Malam pertama. Malam yang sejak akad tadi, diam-diam membuat otot punggungku menegang. Aku berdiri, merapikan kerah bajuku, lalu berjalan menyusuri koridor panjang menuju kamar Madam. Suasana rumah terasa berbeda di malam hari. Sunyi, dingin, dan setiap detik jam dinding terdengar lebih keras daripada biasanya. Ketika pintu kamarnya kubuka, lampu hanya menyala separuh. Cahaya kuning redup membentuk bayangan lembut di dinding. Madam Salma duduk di pinggir ranjang, tubuhnya tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kesan mengintimidasi seperti yang kubayangkan. Ia menoleh perlahan, matanya menatapku tanpa tekanan. "Masuklah." Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Bau parfum khasnya memenuhi ruangan, aroma kayu manis dan oud yang tebal, membuat suasana terasa lebih pekat. Dalam kepalaku, ada banyak hal yang kutahan. Ketegangan, kewaspadaan, juga rasa tidak nyaman. Bukan karena dia buruk rupa. Bukan karena usianya. Tapi karena ketidaktahuan, ketidakpastian tentang apa yang dia harapkan dariku. Madam menggerakkan kursi rodanya mendekat, lalu menunjuk ke sofa panjang di tepi ruangan. "Tidurlah di sana." Aku mengerja pelan, tidak menyangka kata-katanya begitu sederhana. "Aku? Di sofa?" tanyaku memastikan. Madam mengangguk. "Aku tidak memaksamu melakukan apapun malam ini." Nada suaranya datar tapi jujur. Tidak ada permainan, tidak ada tekanan emosional. Seakan dia benar-benar menghormatiku, lebih dari yang kuduga seorang wanita sekaya dia mampu lakukan. Aku menyingkirkan kecanggungan dan menjawab pelan, "Baik, Madam." Ia tersenyum samar. Bukan senyum menggoda, bukan pula senyum pemilik kuasa. Lebih seperti seseorang yang mengerti bahwa pasangannya tidak siap. "Kau terlihat tegang," ujarnya. Aku tidak membantah. "Wajar," jawabku lugas. "Situasinya baru bagiku." Madam tertawa kecil. Suara yang sudah lama tidak terdengar dari bibirnya. "Baru juga akad. Aku tidak mengharapkan keintiman dari seorang pria yang bahkan belum mengenalku." Ucapannya membuatku sedikit rileks. Tapi setelah aku mengambil bantal tipis di sofa dan berbaring, rasa gelisah itu kembali merayap. Malam itu terlalu sunyi. Dan kesunyian terkadang lebih menegangkan daripada teriakan. Dalam kegelapan, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara napas Madam dari arah ranjang. Teratur, tenang. Seperti seseorang yang sedang menyusun rencana di balik diamnya. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui tentang dia. Bagaimana masa mudanya? Apa alasan sebenarnya dia memilihku, seorang pekerja biasa, untuk menjadi suaminya? Apakah benar ia lumpuh? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Pikiranku berputar. Dan rasa waspada itu semakin meningkat ketika aku mendengar suara halus, seperti geseran roda kursi. Aku membuka mata, memiringkan kepala, dan melihat siluet Madam bergerak sedikit di ranjang. Tapi yang membuatku merinding bukan gerakannya, melainkan cara ia memandangku. "Aku tahu kau belum percaya padaku," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku duduk pelan di sofa, tegap, tidak ingin tampak lengah. "Bukan soal percaya," jawabku. "Aku hanya belum memahami niat Madam sepenuhnya." Ia tertawa pelan, tawa yang berbeda dari sebelumnya. "Bagus. Seorang pria harus selalu waspada." Lalu ia memindahkan tubuhnya, menyesuaikan selimut yang menutupi kakinya. "Ada banyak hal tentangku yang akan kau ketahui sedikit demi sedikit," lanjutnya. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduku sedikit berdiri. "Malam ini," katanya pelan, "aku hanya ingin kau istirahat.
Karena hari-hari ke depan akan jauh lebih berat daripada yang kau bayangkan. Aku menegakkan punggung. Berat? Bagaimana maksud Madam? Ia hanya tersenyum. Senyum yang samar, tapi penuh arti. Kau akan tahu. Aku berbaring lagi di sofa. Kali ini tanpa memejamkan mata. Ada sesuatu di atmosfer kamar ini. Campuran antara misteri, kekuatan, dan sesuatu yang belum bisa kutangkap. Madam mungkin tampak tenang. Tampak lemah. Tampak tidak berbahaya. Tapi firasatku mengatakan satu hal. Wanita ini jauh lebih kuat, lebih pintar, dan lebih rumit daripada yang terlihat. Dan malam pertama kami, meski tanpa sentuhan, tanpa paksaan, tetap menjadi malam yang menegangkan. Karena aku merasa, Madam Salma menyimpan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan ritme baru. Ritme yang memaksaku memahami kehidupan seorang wanita tua, kesepian, dan lumpuh. Bukan ritme glamor seperti yang dibayangkan orang ketika mendengar nama besar Madam Salma. Tetapi ritme yang sunyi, melelahkan, dan penuh detil kecil yang tidak pernah kusangka harus kutangani sebagai seorang suami. Pagi pertama dimulai dengan suara lembut dari kamar Madam. Bisakah kau membantuku bangun? Aku masuk dan melihatnya duduk miring di ranjang. Tubuh bagian bawahnya tidak bergerak. Aku berjongkok di sampingnya, mengangkat tubuhnya perlahan. Meski ia tampak kecil, berat seorang manusia tidak pernah benar-benar ringan. Terutama ketika mereka tidak bisa menopang diri sendiri. Tanganku memegangi pinggangnya, sementara tangannya menggenggam lenganku dengan hati-hati, hampir seperti takut terasa menyusahkanku. Pelan saja, katanya. Aku tahu. Jawabanku pendek, tapi bukan dingin. Aku hanya berusaha fokus agar tidak menyakitinya. Setiap pagi seperti itu. Mengangkatnya, membantunya berpindah kursi, menyisirkan rambutnya yang panjang dan mulai menipis, memakaikan abaya hitam yang tebal dan berat. Semakin sering aku melakukannya, semakin aku menyadari hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Menjadi lumpuh bukan hanya soal tidak bisa berjalan. Itu juga tentang kehilangan martabat, bergantung dalam hal-hal paling pribadi. Dan perlahan, aku mulai melihat sisi Madam yang tidak terlihat sebelumnya. Saat memandikannya, ia lebih banyak diam. Tidak memberi perintah. Tidak bertanya. Hanya sesekali menarik napas dalam, mungkin karena rasa tidak nyaman, mungkin karena rasa malu. Maaf, katanya suatu kali ketika aku membasuhkan air hangat ke punggungnya. Untuk apa? Tanyaku datar, memastikan tidak bernada kesal. Karena membuatmu melakukan hal-hal seperti ini. Aku suamimu, jawabku. Dan aku sudah menerima semuanya sejak awal. Ia terdiam lama setelah itu. Terlalu lama, sampai aku bisa merasakan sesuatu menggantung di udara. Bukan kesedihan, lebih ke kepasrahan. Malam harinya, aku membantu memakaikan pakaian tidurnya. Ia menunduk, tidak menatapku. Dulu, aku biasa melakukannya sendiri, katanya perlahan. Sebelum penyakit ini, sebelum semua berubah. Aku tidak menjawab. Tidak ingin mengorek sesuatu yang mungkin menyakitkannya. Aku percaya diri, aku kuat, aku pemilik 3 perusahaan besar, lanjutnya. Tapi saat penyakit ini datang, aku menjadi kecil. Suaranya melemah. Dan di saat itulah aku melihat jejak air di sudut matanya. Bukan tangis keras, tapi tangis orang yang terlalu lama menahan semuanya sendirian. Ia mengira aku tidak melihat, tapi aku melihat. Dan entah kenapa, dadaku terasa berat. Beberapa hari kemudian, saat aku membantunya naik ranjang, ia akhirnya mengatakan sesuatu yang lebih jujur daripada sebelumnya. Tinggal sendiri, sangat sepi, bisiknya. Aku berhenti sejenak, menatap wajahnya yang menua, garis-garis yang terukir bukan oleh usia saja, tetapi juga oleh kesendirian yang panjang. Aku tidak berkata apa-apa, tidak memeluknya, tidak menggenggam tangannya. Tapi aku memastikan tangan kiriku menopangnya dengan kuat, lebih kuat dari biasanya. Dan sepertinya ia merasakan itu, karena tatapannya berubah lembut. Keesokan harinya, ia lebih sering tersenyum. Bukan senyum menggoda.
Bukan senyum wanita yang merasa berkuasa, melainkan senyum seseorang yang akhirnya merasa aman. Di balik peranku sebagai suami kontrak, aku mulai melihat Madam sebagai manusia, bukan sebagai majikan, bukan sebagai sumber uang, bukan sebagai wanita tua yang lumpuh. Ia rapuh. Ia keras kepala. Ia kesepian. Dan dalam kesepiannya, ia tetap menjaga harga dirinya dengan cara yang menurutku mengagumkan. Rasa iba yang dulu samar mulai berubah bentuk. Tidak lagi hanya keprihatinan. Tidak lagi sekadar simpati. Tetapi rasa hormat. Hormat terhadap cara ia bertahan. Cara ia tetap berdiri di dunia ini, meski kakinya tidak bisa berdiri. Cara ia menjaga martabatnya meski hidup memaksanya bergantung pada tangan orang lain. Aku mulai memahami sesuatu. Wanita ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Dan di titik itu, hubungan kami mulai berubah arah. Dari sekadar kewajiban, menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi. Setiap bulan aku mengirim 100 juta ke keluarga. Awalnya, wajah-wajah mereka berubah bahagia, seolah seluruh beban hidup terangkat dari pundak. Ibuku menangis terharu. Adik-adikku memegang amplop kiriman itu dengan mata berbinar. Untuk beberapa saat, aku merasa seperti anak lelaki yang akhirnya bisa membalas budi. Tapi itu hanya berlangsung sebentar. Beberapa bulan kemudian, nada pesan-pesan dari kampung mulai berubah. Bukan lagi ucapan terima kasih, melainkan tuntutan. Bang, harga beras naik. Kirim lebih ya, jangan pelit. Bang, kau kan suami janda kaya. Masa segitu aja? Beliin motor baru, yang lama udah jelek. Ayah pengen bangun rumah tingkat, mumpung kau lagi banyak uang. Aku membaca semua pesan itu sambil duduk di teras Mensyah Nadra, ditemani angin gurun yang panas dan suara jam dinding mahal yang berdetak malas. Ironisnya, rumah yang luas ini terasa lebih dingin daripada gurun di luar. Mereka di kampung menganggap aku hidup mewah sejak menjadi suami janda Arab kaya. Padahal mereka tak tahu apapun. Tak tahu bagaimana aku bekerja serba canggung di rumah asing, menyesuaikan diri dengan budaya yang bukan milikku, tidur di kamar mahal yang justru membuatku sulit memejam. Tak tahu bagaimana aku menjalani pernikahan yang aneh, yang bahkan aku sendiri belum mengerti arah hatinya. Dan yang paling mereka tidak tahu, aku tak pernah menyentuh 1 dirham pun untuk diriku sendiri. Semua dikirim ke kampung. Aku hanya hidup dari fasilitas rumah ini. Makan, kamar, pakaian seadanya. Tapi setiap kali ponsel bergetar dan muncul nama-nama keluargaku, rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku. Suatu sore, aku memberanikan diri menelpon adikku. Dek, uang bulanan sudah abang kirim. Tapi, tolong jangan minta lebih dulu. Abang juga masih menyesuaikan diri di sini. Hening beberapa detik. Lalu adikku tertawa kecil, meremehkan. Bang, masa tinggal sama janda Arab kaya masih bilang sesak? Jangan lebaylah. Aku mengepal tangan. Bukan marah, lebih seperti kecewa. Atau mungkin, sedih, entah apa bedanya. Abang kerja keras di sini, kataku pelan. Kerja keras. Adikku terdengar mengejek. Bang, tugas kau di sana cuma temani janda itu hidup. Kau bukan kuli, bukan pegawai. Kau cuma... Dia berhenti, tapi aku tahu apa kata-kata yang hampir keluar. Cuma modal tampang. Cuma laki-laki yang dijadikan pelarian seorang janda kaya. Cuma suami bayaran. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diriku. Dek, jangan bicara sembarangan. Terserah abanglah. Balasnya ketus. Pokoknya uangnya cukupkan. Kami butuh banyak. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan meredup, seakan memadamkan sisa harapan di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa keluarga sendiri adalah beban terberat dalam hidupku. Bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka lupa bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga berjuang dengan caraku sendiri. Saat aku berdiri dari kursi, aku mendapati Nadra berdiri di ambang pintu. Diam, hanya menatap. Tekanan dari kampung? Tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh pengamatan. Aku mengangguk pelan.
Begitulah, Madam. Dia berjalan menghampiri, langkahnya mantap, wangi khas parfumnya mengisi udara di sekitarku. Matanya menatapku lama, seolah menembus semua topeng yang coba kupasang. Kalau lelaki terlalu sering menahan beban sendirian, katanya pelan, lama-lama tubuhnya tidak jatuh, tapi hatinya. Aku terdiam. Kerjakan untuk dirimu dulu, lanjutnya. Bukan hanya untuk mereka. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan simpati kosong, tapi seperti seseorang yang benar-benar mengerti rasa kesepian yang tak pernah diucapkan. Dan saat malam turun di padang pasir itu, untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang aneh. Bahwa mungkin, justru rumah asing ini, dan wanita Arab yang kupikir tidak peduli, mulai menjadi tempat aku merasa tidak sendirian. Malam itu udara gurun terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga tulang. Aku terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara. Pelan, beraturan. Seolah seseorang sengaja menjaga agar tidak terdengar, tapi tetap saja terdengar. Aku langsung duduk, napas tertahan. Rumah ini luas, terlalu luas untuk 2 orang. Dan yang satu lagi, seorang wanita berusia 60-an yang katanya lumpuh. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Seolah seseorang ingin memastikan aku bangun, tapi tidak ingin menjawab jika aku menyahut. Aku menahan napas, menunggu. Tak ada suara lagi. Dengan hati-hati, aku bangkit dari ranjang. Kupasang kaos, meraih ponsel, lalu membuka pintu. Koridor panjang itu gelap, hanya diterangi lampu temaram dari ujung lorong. Kosong. Tapi hawa dinginnya berbeda. Ada aroma parfum samar, aroma kayu manis dan bunga gurun, aroma yang sama dengan parfum Madam Salma. Padahal dia tidur di lantai atas. Dan lumpuh. Aku berdiri cukup lama, menatap kejarangan ruang tamu yang gelap. Lalu, perlahan, menyalakan lampu. Kosong. Tak ada orang. Tapi, karpet di depan pintuku seperti sedikit bergeser, seolah baru saja diinjak seseorang. Aku menelan ludah. Aku terlalu capek. Gumamku, meski tidak benar-benar percaya. Aku kembali ke kamar. Tapi tidur? Mustel. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit, dan suara itu kembali mengganggu pikiranku. Langkah, padahal hanya aku dan dia. Dan dia lumpuh. Sekitar pukul 3 pagi, pintu kamarku kembali bergetar. Kali ini bukan ketukan, tapi seperti bayangan seseorang melewati celah cahaya di bawah pintu. Aku bangkit lagi, kemarahan mulai menggantikan rasa takut. Kalau ini permainan pelayan, pencuri, atau siapapun, aku tidak akan tinggal diam. Aku membuka pintu dengan cepat. Koridor mati senyap. Tapi dari arah ruang perawatan Madam Salma di lantai atas, terdengar sesuatu. Bukan langkah. Lebih seperti tarikan napas berat. Teratur. Dalam. Seperti seseorang sedang berlatih berjalan setelah lama terbaring. Aku memejamkan mata sebentar. Karena aku ingat jelas, malam pertama, bagaimana dia tiba-tiba bangkit dari kursi roda dan berjalan tanpa bantuan, seolah selama ini hanya pura-pura lumpuh. Dan kini, suara itu, suara langkah dan tarikan napas yang dia sembunyikan dari semua orang. Apa dia berjalan diam-diam? Tengah malam begini? Pertanyaan itu semakin membuat leherku merinding. Aku mengambil keberanian, naik ke lantai atas. Lampu koridor remang. Cahayanya menimpa dinding marmer, menampilkan bayangan panjang seperti sosok tinggi berdiri diam. Dari balik pintu ruang perawatan, aku mendengar suara yang tak salah lagi. Langkah perlahan. Lalu, suara kursi roda bergeser. Seolah dia berlatih, dan setelah itu kembali berpura-pura lumpuh. Aku berdiri di depan pintu, mendengarkan. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk memperlihatkan mata Madam Salma, menatapku dari dalam ruangan. Mata yang tajam, terjaga, tidak panik. Seolah dia tahu aku akan datang. Ada apa kau di sini, Najib? Suaranya rendah, dalam,
tanpa sedikit pun getaran orang yang seharusnya lumpuh. Aku terdiam, seperti anak kecil yang ketahuan mengintip. Aku dengar sesuatu, Madam. Dia menatapku lama, sangat lama, sebelum senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan tunjukkan sesuatu padamu besok. Tanpa menjelaskan apapun, dia menutup pintu perlahan. Klik. Aku berdiri lama di sana, jantung masih berdetak keras. Apa yang ingin dia tunjukkan? Dan, kenapa malam-malam seperti ini dia berjalan, tapi pagi harinya dia kembali menjadi wanita lumpuh yang rapuh? Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Karena aku sadar satu hal. Aku hidup serumah dengan seorang wanita yang menyembunyikan banyak hal. Dan mungkin aku sedang berada tepat di tengah rahasia yang tidak semua orang boleh tahu. Malam itu terasa panjang. Terasa seperti malam yang menunggu sesuatu untuk pecah. Tetapi aku tak tahu apa. Ketika pintu kamarku diketuk dan suara Madam Salma memanggil, ada sesuatu di suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan dingin, bukan marah, tapi ketegasan yang sama sekali berbeda dari keseharian kami. Aku masuk. Kamar itu remang, diterangi lampu dinding berwarna emas yang memantulkan siluet tubuhnya. Dia duduk di kursi roda seperti biasa. Kain abaya hitam menjuntai rapi menutupi kakinya. Tutup pintunya, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menurut, menutup pintu. Dan ketika aku berbalik, dunia berhenti. Dia berdiri, bukan meronta, bukan berusaha keras. Dia berdiri dengan tenang, seperti seseorang yang sudah lama bisa melakukannya. Tanganku refleks mengepal. Madam? Suara itu keluar lebih keras dari yang kugira, campuran antara terkejut dan kewaspadaan. Dia tak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangan dan menanggalkan alat penyangga yang selama ini menempel di kakinya. Alat itu jatuh ke lantai dengan suara logam yang menggema. Aku terpaku. Itu bukan gerakan orang yang baru sembuh. Itu gerakan orang yang tidak pernah sakit. Dia melangkah. 1, 2, 3 langkah. Langkah yang mantap, tegap, tidak gentar sedikit pun. Wanita berusia 60 tahun, berjalan seperti wanita 40-an yang masih kuat dan terawat. Aku tidak lumpuh, ucapnya akhirnya. Matanya menatapku tanpa berkedip. Jantungku seperti diremas dari dalam. Rasanya hanya dalam hitungan detik seluruh hidupku berubah. Kenapa? Itu saja yang bisa keluar dari mulutku. Dia mendekat, jaraknya tinggal 2 langkah dariku. Aroma parfumnya, kayu manis, bunga gurun, tercium kuat. Aroma yang dulu mengingatkanku pada kelembutannya, kini terasa seperti misteri yang menyelimuti. Aku hanya ingin tahu, katanya kecil, apakah kau menikahiku karena uang, atau karena iba pada wanita tua lumpuh yang kau pikir tak punya siapa-siapa? Aku menggertakkan rahang. Tidak marah, lebih pada menahan badai perasaan yang bercampur tak karuan. Kaget, bingung, curiga, dan jujur saja, kecewa. Dia terus menatapku, seakan mencari celah di hatiku. Kau kaget? Bisiknya. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang meski dada sesak. Aku, lebih dari kaget, Madam. Dia tersenyum tipis. Senyum yang lebih hidup daripada yang pernah kulihat. Bagus, katanya. Aku ingin melihat kejujuranmu malam ini. Dia berjalan mengitari meja kecil di tengah ruangan, lalu kembali berdiri di hadapanku. Gerakannya anggun, begitu natural. Tak ada jejak lumpuh sedikit pun. Sejak awal aku tahu, lanjutnya, kau menerima lamaran itu karena keluargamu. Karena kebutuhan. Karena keadaan. Dia mendekat sedikit lagi. Tapi aku ingin tahu satu hal. Setelah semua ini kau jalani, setelah kau merawatku, membantuku, menahan semua kesepianmu di negeri asing ini. Jarak kami hanya beberapa jengkal. Wajahnya lembut, tapi matanya seperti menyimpan badai yang lama disembunyikan. Apakah hatimu sudah berubah? Aku diam. Karena aku tidak bisa berkata sembarangan. Dan aku tidak mau tampak lemah atau cengeng. Aku hanya menarik napas panjang,
menatapnya lurus. Dia menyentuh dadaku, gerakan yang pelan namun penuh keyakinan. "Malam pertama, Najib," katanya lirih. "Tapi bukan seperti yang kau pikirkan." Dia mundur setengah langkah, lalu menatapku dari ujung rambut hingga kaki. "Malam ini, aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Bukan wanita tua rapuh. Bukan janda lumpuh yang membutuhkan belas kasihan. Melainkan seseorang yang selama ini menguji, mengamati, dan menilai ketulusanku dari balik kursi roda. Dan aku tahu, malam itu hanyalah awal dari rahasia yang jauh lebih besar." Madam Salma berjalan ke arah ranjang dan duduk perlahan di ujungnya, seolah tengah menimbang bagaimana cara memulai sebuah kebenaran yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Aku berdiri di tengah kamar, bingung, panas, tercabik perasaan sendiri. Ruangan yang biasanya terasa megah kini terasa sempit, seperti menekan dadaku dari segala arah. "Najib." Suara itu lembut, tapi menusuk dalam. Dia menatapku tanpa menghindar, tanpa bermain peran seperti sebelumnya. Tatapan wanita yang tidak lagi bersembunyi di balik kursi roda dan kelemahan palsu. "Ada satu hal yang harus kau tahu," lanjutnya. "Semua pria yang pernah dekat denganku, ya, semuanya, hanya mengejar hartaku." Aku diam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu, aku merasakan pahit yang tidak bisa kusembunyikan. Dia menunduk sedikit, jemarinya memainkan ujung kain abaya. "Aku lelah, Najib. Lelah melihat orang datang lalu pergi begitu saja. Lelah ditatap sebagai dompet berjalan. Lelah disayang hanya saat aku membuka laci uang." Matanya terpejam sesaat, seperti menghindari ingatan masa lalu yang kelam. "Jadi aku berpura-pura lumpuh," katanya lagi, pelan tapi jelas. "Untuk melihat hati mereka. Untuk melihat siapa yang tinggal bukan karena harta." Aku merasa tenggorokanku mengering. Dalam kepalaku, potongan-potongan kejadian kembali satu persatu. Aku memandikannya, mengangkat tubuhnya, membantu memakaikan pakaiannya, menenangkan dia saat malam terasa sepi, bahkan menahan rasa malu dan lelah karena harus mengurus wanita yang kusebut istri, tapi tetap kuhormati sebagai manusia. Semua itu, ternyata dia melihat, bukan sebagai sosok yang membutuhkan bantuan, melainkan sebagai seseorang yang sedang menguji hatiku. Aku meremas jemariku. "Jadi semua?" Aku berhenti. Kata-kata seolah menolak keluar. Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Semua perlakuanmu, semua rasa iba yang kau tunjukkan, semua malam saat kau terjaga. Aku melihat semuanya. Aku ingin tahu apakah kau akan tetap memperlakukanku sebagai manusia, meski aku bukan istri idamanmu." Dadaku terasa panas. Amarah naik perlahan, tapi tidak meledak. Lebih seperti bara yang membakar dalam diam. Aku merasa terhina. Dan sekaligus, entah bagaimana, tersentuh. Karena di balik manipulasi itu, ada kesepian nyata yang tak bisa dipungkiri. "Kau marah, Najib?" Suaranya serak, seperti takut mendengar jawabannya. Aku menatapnya tajam. "Aku manusia, Madam," jawabku rendah. "Tentu aku marah." Dia mengangguk, tidak membela diri, tidak menyela. Hanya menerima. "Aku mengerti. Dan kau berhak." Suaranya nyaris bergetar. "Aku sudah menipumu." Aku mengembuskan napas panjang. "Kau bukan hanya menipuku," kataku perlahan. "Kau membuatku berpikir aku menikahi seseorang yang rapuh. Padahal kau memilih untuk tampak rapuh." Dia terdiam. Lalu, perlahan, dia mengangkat wajahnya. "Kau berbeda dari mereka, Najib." Matanya berkaca, tapi bukan menangis cengeng. Lebih seperti air di mata seseorang yang terlalu lama menahan diri. "Kau tulus meski terluka. Kau baik meski terpaksa. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, ketulusanmu adalah sesuatu yang tak pernah kudapat dari siapapun." Kata-katanya menusuk. Bukan karena manis, tapi karena terlalu jujur. Terlalu telanjang. Aku memalingkan wajah, menarik napas untuk menenangkan diri. Karena dalam hati, aku masih tidak tahu harus membencinya, atau memahaminya.
Aku ingin marah. Tapi aku juga melihat wanita tua yang begitu kesepian, sampai harus menciptakan dunia palsu agar tahu siapa yang datang padanya tanpa topeng. Aku kembali menatapnya. Aku belum tahu apa yang harus kupikirkan tentangmu, Madam. Dia mengangguk pelan. Tidak apa-apa, katanya. Malam ini bukan untuk memaksamu mengerti. Aku hanya ingin jujur untuk pertama kalinya. Dia merentangkan tangan, seperti mempersilakan. Kalau kau ingin pergi dari kamar ini, pergilah. Aku tidak bergerak, tidak juga mendekat, karena hatiku pecah dua. Satu bagian ingin membenci kebohongannya. Satu bagian memahami luka panjang yang ia sembunyikan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat siapa Madam Salma sebenarnya. Bukan janda kaya, bukan wanita lumpuh, tapi manusia yang retak, penuh luka, penuh ketakutan, sama sepertiku. Dan itu jauh lebih menghancurkan daripada kebohongan apapun. Madam Salma duduk di ujung ranjang dengan tubuh tegak, tapi matanya penuh keraguan, seperti seseorang yang sedang menyodorkan hatinya dengan tangan gemetar. Keheningan menggantung begitu panjang, sampai aku bisa mendengar detak jam dinding berdentang pelan. Aku berdiri di hadapannya, masih mencoba memahami seluruh kejadian malam itu. Kebohongan, pengakuan, dan suara jujurnya yang baru saja mematahkan semua dugaanku. Lalu dia menarik napas dalam. Jika kau mau. Suaranya pelan, tapi tegas. Kita mulai ulang. Aku mengerutkan kening, tidak langsung memahami arah ucapannya. Kita mulai ulang bukan sebagai majikan dan pekerja, lanjutnya. Bukan sebagai suami kontrak. Dia menelan ludah, seolah kata berikutnya terlalu berat untuk keluar. Tapi sebagai pasangan sungguhan. Ruangan seketika terasa lebih kecil, lebih sesak, lebih panas. Aku menatapnya tajam, memastikan aku tidak salah dengar. Dia tidak menghindar. Tidak menyembunyikan diri lagi. Madam Salma, wanita kaya yang pura-pura lumpuh, wanita kuat yang menegakkan punggungnya dengan bangga, wanita yang baru saja membongkar rahasianya, sekarang duduk dengan ekspresi paling rapuh yang pernah kulihat. Aku menelan ludah. Dan kalau aku tidak mau. Suaraku rendah, hati-hati. Aku butuh kejelasan, tanpa jebakan, tanpa permainan. Wajahnya meredup. Samar, tapi nyata. Seperti cahaya lilin yang hampir padam oleh hembusan angin. Kau boleh pergi, jawabnya tanpa ragu, meski suaranya terdengar patah. Kontrak tetap akan kuhonor, selama setahun penuh. Aku tertegun. Walau aku pergi. Dia mengangguk. Ya, karena kau sudah merawatku dengan tulus. Aku menghargainya. Tidak ada tangisan dramatis. Tidak ada ancaman, tidak ada permohonan putus asa. Hanya kejujuran. Kejujuran yang jauh lebih berat daripada manipulasi apapun. Aku memalingkan wajah sesaat, menatap lantai marmer yang dingin. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada kebenaran soal kebohongannya. Dia tidak lagi memintaku untuk tinggal demi menyamar sebagai perawat. Tidak lagi memaksaku melalui kontrak. Tidak lagi menguji ketulusanku. Sekarang dia memberi pilihan paling jujur yang manusia bisa berikan. Cinta atau kebebasan. Dan itu menghancurkan hati lebih dalam daripada tipu dayanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menata amarah, rasa iba, dan sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tak ingin kuakui sejak awal. Aku melihatnya lagi. Matanya menatapku seolah aku adalah satu-satunya manusia di ruangan yang mampu membuatnya takut. Najib, katanya pelan. Jika kau memilih pergi, aku akan menghormatimu. Jika kau memilih bertahan, aku akan memperlakukanmu sebagai suami. Bukan boneka belas kasihan. Bukan pekerja bayaran. Dia berhenti. Air matanya berkumpul, tapi tidak jatuh. Dia terlalu kuat untuk itu. Hanya, jangan tinggal setengah hati. Suaranya bergetar halus. Aku terlalu tua untuk kembali terluka. Kata terakhir itu menusuk. Tidak dramatis, tidak mendesak, justru terlalu jujur. Aku menggenggam tanganku,
menegakkan punggung. Karena pilihan itu tidak sederhana. Dan aku tidak ingin terlihat goyah atau cengeng. Hatiku makin hancur. Bukan karena dia memanipulasi, tapi karena dia memberi kebebasan penuh untuk pertama kalinya. Malam itu aku tahu, apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah kata-kata terakhirnya menggantung di udara, ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang membuka pintu menuju sesuatu yang selama ini tertutup rapat. Madam Salma duduk perlahan, menatap jauh ke arah jendela. Bulan memantulkan cahaya tipis di wajahnya, membuat gurat-gurat umur dan luka itu terlihat jelas, lebih jujur dari sebelumnya. Lalu, tanpa aku minta, dia mulai berbicara. Dulu, katanya dengan suara rendah, aku wanita yang ceria, lincah, keras kepala. Dia tersenyum kecil, senyum hambar yang lebih mirip luka. Suamiku, Allah yarhamhu, dia mencintaiku bukan karena aku cantik atau kaya. Dia mencintaiku karena aku keras kepala itu. Aku tetap berdiri, mendengarkan, tidak menyela. Karena aku tahu, malam itu bukan tentang diriku, tapi tentang hati yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Kami menikah muda. Hidup kami sederhana. Tidak ada rumah besar, tidak ada emas satu lemari. Tapi aku bahagia. Dia menahan napas. Kemudian dia meninggal mendadak saat aku berusia 36. Sejak itu, seluruh dunia berubah. Nada suaranya turun. Bukan sedih berlebihan. Lebih seperti sesak yang sudah terlalu lama ditahan. Keluargaku dan keluarganya mulai melihatku sebagai jalan untuk menguasai kekayaan suamiku. Mereka mulai menjauhiku, kemudian kembali saat uangku tumbuh. Lalu menjauh lagi saat aku menolak permintaan mereka. Matanya bergetar. Aku dikelilingi orang, tapi semuanya ingin mengambil sesuatu. Senyumnya pahit. Ternyata lebih mudah berurusan dengan kematian suami daripada hidup bersama orang yang memakai kasih sayang sebagai kedok. Dia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat pundaknya sedikit goyah. Ketika aku jatuh sakit dan sulit berjalan, semua orang menjauh. Mereka datang di hari-hari pertama, hanya untuk bertanya berapa warisanku. Lalu hilang. Dia menatapku. Kali ini, tanpa topeng. Kesepian. Najib, itu lebih menakutkan daripada kematian. Kata-kata itu menusukku. Aku tidak bergerak. Tidak menatapnya dengan iba berlebihan. Tidak menawarkan pelukan. Tidak juga memberi kata-kata kosong. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan sebagai seorang pria, bukan sebagai korban kebohongannya. Aku hanya ingin seseorang yang melihatku sebagai manusia, bisiknya lagi, lebih pelan. Bukan sebagai harta. Bukan sebagai jalan pintas. Bukan sebagai janda kaya yang bisa dimanfaatkan. Ia memegangi kedua tangannya sendiri, seolah takut tangan itu gemetar. Dan waktu kau datang, kau tidak banyak bicara. Kau bekerja keras. Kau tidak memintaku apapun. Kau bersabar meski aku memberi banyak batasan. Dia menunduk sedikit. Kali ini, tidak ada drama. Hanya kejujuran mentah. Aku lupa bahwa kebaikan itu masih ada. Aku lupa bahwa ada orang yang bisa menghormatiku tanpa mengharapkan apa-apa. Aku mengembuskan napas perlahan, menahan amukan emosi yang bercampur. Marah, iba, hormat, dan sesuatu yang lebih sulit diurai. Karena untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, aku melihat dia bukan sebagai madam, bukan sebagai janda tua kaya, bukan pula sebagai penipu cerdik, tapi sebagai manusia. Manusia yang sangat kesepian, sangat rapuh, dan sangat takut kehilangan satu-satunya hubungan yang ia rasakan tulus, meskipun itu lahir dari keterpaksaan. Dan itu mengubah segalanya. Bukan karena tiba-tiba aku jatuh cinta. Bukan karena aku langsung memaafkan semua kebohongan. Tapi karena kini aku mengerti. Wanita yang berdiri tegap di hadapanku bukan monster manipulatif. Dia hanya seseorang yang terlalu lama berjuang sendirian.
hingga lupa bagaimana caranya mempercayai siapapun tanpa ujian. Malam ini bukan untuk memutuskan, katanya akhirnya, suaranya lembut. Hanya untuk mengatakan kebenaran yang kutahan selama bertahun-tahun. Aku mengangguk kecil. Baik, jawabku pelan. Nada suaraku tetap tenang, tegas, tanpa getaran. Karena aku tidak ingin terlihat lemah atau goyah. Dia tersenyum hambar. Terima kasih. Sudah mendengarkan. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Dan malam itu, untuk pertama kali, aku tidak menganggapnya sebagai beban, atau sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Aku melihatnya sebagai seseorang yang tersesat di dalam kesepian. Berharap aku mau duduk di sampingnya, meski hanya sebentar. Hubungan kami tidak berubah dalam semalam. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada deklarasi cinta besar yang mengguncang dunia. Yang ada hanyalah percakapan-percakapan kecil, yang perlahan membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Suatu sore, aku pulang dari pasar kecil di ujung kompleks. Membawakan buah-buahan yang ia suka, bukan karena disuruh, tapi, entah sejak kapan, aku hanya ingin membuatnya tersenyum. Saat aku masuk, Madam Salma sedang membaca buku, tanpa kursi roda, tanpa tongkat. Ia duduk di sofa sambil mengenakan cardigan tipis warna biru. Untuk pertama kalinya aku menyadari, dia bukan hanya cantik untuk usianya. Dia memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki perempuan manapun. Aku membuat teh, katanya tanpa menoleh. Nada suaranya lembut, tapi ada senyum kecil di ujungnya. Kau datang tepat waktu. Aku duduk di seberangnya. Kami tak berbicara selama beberapa menit. Anehnya, hening itu nyaman. Kau tahu, katanya kemudian, sambil menatapku dengan mata penuh cahaya. Di umurku, aku pikir aku tak akan pernah merasa gugup lagi. Aku terkekeh pendek. Gugup untuk apa, Madam? Dia menatapku lama. Terlalu lama. Sampai aku merasa jantungku berdebar tak wajar. Untukmu, jawabnya pelan. Dada ini seperti ditarik dari dalam. Ada sesuatu yang bergerak. Pelan, pasti. Bukan nafsu. Bukan rasa kasihan. Tapi sesuatu yang bersih. Seperti menarik napas setelah lama tenggelam. Malam itu kami makan malam di balkon. Hanya 2 kursi, 1 meja kecil, dan angin gurun yang hangat. Dia bercerita tentang masa muda, tentang mimpinya jadi penari, tentang kegagalannya, tentang kesepian yang ia tutupi dengan harga diri. Dia berbicara tanpa topeng, tanpa status, tanpa uang, tanpa ujian. Dan aku mendengarkannya. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai laki-laki yang mulai terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat dia tertawa, kepalanya sedikit menunduk seperti remaja yang malu-malu. Aku terkejut melihat sisi itu darinya. Wanita yang kukira keras dan penuh rahasia, ternyata lucu, ceroboh, dan kadang manja. Kenapa kau melihatku begitu? Tanyanya sambil menyeruput sup. Apa ada yang aneh di wajahku? Tidak, jawabku. Suaraku terdengar lebih rendah dari yang kusangka. Justru, aku baru melihatmu. Dengan cara yang berbeda. Dia menoleh pelan, dan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang, entahlah, membuatku ingin melindunginya dari apapun. Beberapa hari kemudian, aku sadar sesuatu. Aku menunggunya. Menunggu ia memanggilku. Menunggu ia tertawa pada leluconku. Menunggu sentuhan kecil ketika tanganku tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya saat menyajikan teh. Perasaanku tidak meledak seperti anak muda. Tidak membuatku gelisah atau cemburu buta. Perasaan itu muncul. Tenang, hangat, menyelimuti. Seperti seseorang meletakkan selimut pada tubuhmu saat kau tertidur di sofa. Bukan cinta yang membakar, tapi cinta yang menenangkan. Cinta yang membuatku merasa pulang. Suatu malam, ketika aku menata selimutnya, dia menatapku lama. Kenapa kau melakukan semua ini? Bisiknya. Aku ingin menjawab, karena aku mulai mencintaimu. Tapi kata-kata itu terasa terlalu cepat, terlalu besar.
Terlalu asing untuk hubungan selembut ini. Jadi aku hanya berkata jujur. Karena aku ingin. Matanya berkaca, tapi tidak menangis. Wanita itu terlalu kuat untuk sekadar jatuh oleh emosi. Terima kasih, katanya lembut. Tidak banyak orang yang mau di dekatku, tanpa alasan. Dan malam itu, aku tertidur dengan perasaan aneh. Sejenis ketenangan yang selama ini tidak pernah kumiliki dalam hidup yang keras dan serba kekurangan. Aku tidak pernah merencanakan semuanya. Tidak pernah membayangkan mencintai wanita seumuran ibuku. Tidak pernah mengira akan menemukan rumah dalam orang yang sama sekali tidak kusangka. Tapi begitulah cinta yang datang diam-diam. Tanpa suara. Tanpa janji. Hanya hadir. Dan aku membiarkannya. Pagi itu berbeda. Tidak ada suara alat bantu. Tidak ada panggilan perintah lembut dari ruang tamu. Hanya aroma teh min dan matahari yang jatuh dari jendela besar. Seperti dunia sedang menunggu jawabanku. Madam Salma duduk di sofa. Tanpa kursi roda, tanpa topeng. Hanya dia. Sebagai seorang wanita yang akhirnya membuka seluruh dirinya. Saat aku datang, dia tidak berkata apapun. Hanya menggenggam tanganku, erat, dingin, dan sedikit bergetar. Kau bebas memilih masa depanmu, katanya pelan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada ancaman. Tidak ada kesedihan yang ia sembunyikan. Hanya kejujuran yang penuh luka, dan harapan kecil yang takut ia akui. Aku menatapnya lama. Terlalu lama mungkin. Sampai ia menunduk seakan bersiap menerima jawaban yang menyakitkan. Di luar rumah ini, segalanya sudah menunggu. Keluargaku, dengan segala kebutuhan dan kemiskinannya. Janji finansial sebesar 100 juta per bulan. Kontrak yang bisa memastikan masa depan siapapun yang pernah hidup susah. Kebebasan untuk kembali menjadi diriku. Laki-laki biasa dari kampung yang tak harus memikirkan perasaan siapapun. Semua itu terasa dekat dan menggiurkan. Jika aku pergi sekarang, hidupku mungkin lebih mudah. Tapi, saat aku melihat wanita itu, usia menua, hati penuh luka, tapi masih berani mencintai dengan cara yang anggun, aku tahu keputusan ini lebih dari sekadar logika. Di dalam rumah ini, ada seseorang yang memperlakukan ketulusanku sebagai sesuatu yang berharga. Bukan kelemahan. Bukan alat. Seseorang yang melihatku. Kupeluk jemarinya yang masih menggenggam tanganku. Aku menarik napas panjang. Bukan ragu, tapi untuk menyingkirkan semua ketakutan terakhir dalam diriku. Aku tinggal, kataku akhirnya. Suaraku serak, tapi mantap. Matanya membesar sedikit. Ia menatapku seolah tak percaya. Bukan karena uang. Aku menelan ludah, memastikan kata-kata ini keluar dari kedalaman hatiku yang paling jujur. Tapi karena kamu. Tubuhnya runtuh dalam pelukan kecil yang ia tahan selama ini. Air mata mengalir turun, bukan tangis yang meledak, tetapi tangis yang lahir dari seseorang yang bertahun-tahun menunggu kehadiran, bukan kepura-puraan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada pria yang memilih dirinya, bukan hartanya. Ia memelukku erat, tanpa kursi roda, tanpa skenario uji kesetiaan, tanpa drama. Hanya dua manusia, yang akhirnya menemukan satu sama lain setelah sekian lama sendirian. Ketika aku membalas pelukannya, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan rasa menang, bukan euforia, tapi kelegaan, ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dipilih bukan karena tenaga, tubuh, tampang, kewajiban, atau uang. Dipilih bukan karena aku harus, tapi karena ketulusan hatiku. Dan saat aku memejamkan mata, merasakan kehangatan pundaknya di dadaku, aku tahu, inilah pilihan terakhirku. Dan mungkin, pilihan terbaik yang pernah kubuat.